keadaan pengurus yang berupaya untuk istiqomah dalam kebaikan bersama saudara-saudaranya sebagai Islam dari A sampai Z. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, ibu-ibu, warga Besutra yang hadir dalam pengajian rutin yang dilaksanakan di masjid yang diberkahi ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kajian Islam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bapak Ustaz Bapak SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bi tashrifil mudin iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil iman amma ba'd. Ibu jemaah pengajian Bapak Nisa Masjid Jami Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah karena di tengah-tengah pandemi dan kesibukan masing-masing kita masih diberi kekuatan bisa istiqomah menuntut ilmu, karena insyaallah dengan kita menuntut ilmu kita akan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Salawat salam kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan terus kita yang berupaya untuk istiqomah melaksanakan syariat-syariat yang dibawanya. Seperti yang dijadwalkan bahwa hari ini adalah materinya adalah tafsir. Kita akan membahas, mencoba memulai 10 kata kasut yang kemarin dibaca bersama-sama oleh ibu-ibu. Nanti Sabtu depannya kita kembali kepada akidah. Dan ini sangat rawan ya, masalah akidah ini harus benar-benar betul. Kalau betul pemahamannya dengan keimanan kita itu akan menjadi sesuatu yang masalah. Karena sudah bermunculan di tengah-tengah masyarakat bagaimana umat Islam akidahnya bukan akidah shahihah. Akidahnya sudah mulai ada penyelewengan atau kemusyrikan bagi tidak sadar. Ini yang harus kita antisipasi minimal dari kita dan keluarga kita dengan masyarakat Indonesia. Makanya saya sebagai ketua DPKM memfasilitasi pengajian. Pengajian betul-betul pengajian, tidak ada indikasi apa-apa. Jadi pengajian itu harus terbuka, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi mengkhawatirkan mengaji apa sebenarnya. Di sini sudah ada SK DKM-nya, artinya kegiatan apapun kita itu resmi diizinkan oleh pemerintah. Jadi saya mengatakan kepada semua kalau mau pengajian yang jelas. Di sini ada tempatnya, masjid namanya, waktunya Jumat malam untuk bapak-bapak dan Sabtu sore untuk ibu-ibu. Jadi waktunya sudah ditentukan. Kenapa? Karena memang kita ini kan harus dikondisikan. Untuk remaja ini nanti saya bertemu dengan kami pendidikan ibadah terkait dengan kegiatan remaja dan pemuda. Baik, diuji kepada Allah SWT. Sebelum kita ke kajiannya, kita akan baca bersama-sama ya surah Al-Asrnya supaya bacanya betul. Ya. Saya nggak
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Keluarga, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau nada ngaji itu ada yang paling mudah itu nada ros. Nada ros itu datang naik kemudian turun. Bismillahirrahmanirrahim itu datang. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah datang naik. Alhamdulillah. Dua, tiga. Dibiasakan ngaji itu dengan lagu. Kalau nggak lagu, berarti tidak mengikuti sunnah. Karena lagu itu seni, tapi tidak boleh lagu daerah. Harus lagu ini berlaku oleh syariat yang. Jadi belajar lagi lagu ya. Yeah. Kalau lagi mudah, kalau belajar lagu bisa maknanya dulu. Ya, jadi kemudian datang naik turun. Contohnya Alhamdulillah kemudian naik hatta zurtumul maqabir. Kemudian turun kalla sawfa ta'lamun. Nanti datang lagi naik lagi. Jadi azan dan itu sunnah. Azan kalau nggak pakai lagu nggak bagus ya. Iya, Wabar. Baik, selanjutnya dengan Allah SWT kita akan pelajari tentang surah Al-Kasur. Surah yang berapa ya? Al-Kasur surah berapa? Surat ke 104. Makkiyatun. Jadi di dalam tafsir ini bahwa surat Al-Kasur termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Berapa ayatnya? Sama ayatin, ada 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
telah melalaikan kepada kalian. Melalaikan dari apa? Al-ta'atillah, dari taat kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia itu lalai dari taat kepada Allah. Sebab apa? At-takasur. At-takasur itu artinya apa? Memperbanyak atau mengumpul-ngumpulkan, bermegah-megahan, itu namanya at-takasur. Jadi at-takasur artinya bermegah-megahan atau memperbanyak harta. Jadi di tafsir at-takasur itu artinya bermegah-megahan. Sebelum membahas ayat ini, saya ingin jelaskan tentang asbabun nuzulnya. Dan ayat Al-Quran itu rata-rata ada asbabun nuzul, sebab turunnya surah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau hadis namanya bukan asbabun nuzul. Apa namanya? Halo? Ya. Kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis apa namanya? Asbabul wurud. Wurud. Baru tahu ya? Bila kalau lagi nggak tahu. Sebab diriwayatkan hadis itu. Ada hadis yang diriwayatkan, jadi kalau hadis itu diriwayatkan ada namanya transmisi, jadi periwayatan. Ada juga dengan diroyak. Itu biasanya lebih pada empiris. Baik sekalian, ada dua yang minimal kita pahami tentang sebab turunnya surat ini. Ada yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi mengatakan bahwa dari tabi'in ayat ini turun ketika ada dua kabilah Arab berselisih paham. Jadi selisih paham itu tidak hanya dari sekarang, dari dulu sudah ada. Nah, bagaimana kita menjadikan sebuah perbedaan itu suatu kekuatan? Ini yang mesti kita sikapi seperti itu. Jangan kemudian perbedaan menjadi pemicu perpecahan. Ini yang tidak boleh. Nah, di zaman Nabi ini ada dua kabilah, kabilah Harisah dan kabilah Haris. Dua-duanya merasa hebat. Nah ini sekarang juga begitu lah. Ini merasa hebat dari ini seperti ini. Ini sudah ada dari zaman dulunya. Bagaimana mengemas semua itu menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Kemudian yang kabilah Harisah dan Haris. Sekarang kita ke tempat kuburan saja. Jadi tuh nenek moyang saya kuburannya bagus. Tuh nenek moyang saya kuburannya begitu. Artinya nenek moyangnya ketika membangun perkuburan itu menjadi bahwa meter tentang kehebatan dia kelompoknya. Itu salah satu beda seperti itu. Makanya ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia itu memiliki kecenderungan ya untuk lalai dari taat kepada Allah ketika dia bermegah-megahan, ketika dia memperbanyak harta benda. Bukan tidak boleh memperbanyak harta benda, itu boleh, tapi harus digunakan untuk jalan agama, mempermudah perjalanan agama, itu yang boleh. Berlomba-lomba dalam memperbanyak sesuatu itu boleh atau tidak? Kalau untuk urusan dunia tadi strengthnya, kalau tidak untuk bermegah-megahan boleh. Tapi kalau untuk menaikkan prestise, harga diri, itu yang tidak boleh. Tapi kalau berlomba-lomba saling memperbanyak dalam kebaikan, itu yang diperintahkan. Jadi kalau urusan akhirat boleh. Ibu baca Quran berapa kali? Hatam setahun. Saya 12 kali, berarti 1 bulan sekali. Wah, saya maulah setengah bulan sekali. Itu boleh. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ibu sholat berapa sehari? 1000. Masa mau 5 bulan? Itu boleh. Tapi kalau urusan dunia itu selama di bawahnya akhirat boleh. Tapi kalau sudah berlebihan itu tidak boleh. Ini peringatan keras ya.
bahwa at-takasur itu disoroti di dalam tafsir ini bil amwal itu harta. Orang pasti bermegah-megah dengan harta, bangga ketika punya harta yang banyak. Nah, ada orang miskin bangga kan, bangga orang kaya. Misalnya mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, bangga. Wal auladi dan anak juga jadi kebanggaan, Bu. Saya ketemu Ustaz anaknya berapa? 1, saya mau udah 12. Itu menjadi kalau dia menyampaikan 12 ya itu untuk mengingat nikmat Allah boleh, tapi kalau merendahkan yang satu nggak boleh. Ini Ustaz saya ada cuma satu, ini nggak boleh. Berarti dia sudah termasuk pada bermegah-megahan. Paham ya? Jadi yang sering membuat kita lalai itu antara asli itu bermegah-megahan dalam apa? Anak. Dalam apa lagi? Harta. Warijal dan laki-laki. Ada kan perempuan yang saya tanya, Bu sekarang janda dia sudah berapa kali? 12 kali janda. Dan bangga dengan 12 kalinya itu. Iya, saya punya itu 12 kali menikah. Jadi menikah setahun nanti lagi hebat. Emang orangnya cantik ya. Tapi kalau seperti itu yang ada aja, apa aja warijal. Jadi ada orang yang bangga ketika dia sudah menikah 12 kali. Lalai dia lebih senang mikirin berondongnya daripada taat kepada Allah. Jadi 3 hal yang harus kita semati membuat kita itu lalai dari hal yang pertama, harta, anak, dan rijal. Itu laki-laki. Kalau saya laki-laki berarti perempuan. Saya ceramah itu kori saya itu isinya 4. Ditanya sama kori besar, sini berapa satu dari satu aja. Satu juga udah habis. Tapi kan begitulah manusia cenderung kepada bermegah-megah dalam itu. Makanya kita harus sadar. Kenapa untuk kehidupan dunia ini bersaing, kemudian bangga? Ya, kenapa? Kenapa terbatas? Dunia ini terbatas ya. Mau jadi ketua DPR kan bersaing. Ada 2 tahun ya. Itu kenapa? Dunia itu terbatas. Kalau akhirnya nggak terbatas, mau jadi apa aja sok. Mau jadi solihun, mau jadi alimun, mau jadi solihun, itu pilih. Mau jadi presiden kan 1 doang mestinya. Nggak mungkin dia bisa dipimpin 5 orang. Makanya berebut, berlomba, bersaing. Karena itulah yang menyebabkan orang menjadi lupa taat kepada Allah. Dan perlu dicatat bahwa apapun, harta, pangkat, kemudian anak itu adalah titipan. Tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Makanya konsepnya adalah kita harus seperti orang tukang parkir. Tukang parkir itu kan mobilnya banyak juga santai aja. Diambil yang orang satu senyum aja. Habis mobilnya dia senyum aja. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki mobil itu. Tapi kalau dia merasa memiliki, ya sudah diambil orang sangat nangis. Nah makanya kita sekarang hidupnya seperti tukang parkir saja. Apapun yang ada di kita ya, nyawa kita juga diambil tidak bisa menolak. Kita cinta banget sama suami kita. Begitu suami kita mati, ya sudah mati, nggak bisa ditolong sama dia. Begitupun kita, begitupun anak, begitupun semuanya. Harta kita apa? Jadi kita kenapa? Kita ada kecenderungan berlomba karena dunia ini terbatas. Kalau akhirat tidak terbatas, makanya saingannya itu nggak terlalu kelihatan. Kan jarang orang yang bersaing untuk urusan yang seperti itu. Kecuali orang-orang yang sudah sholihun, orang-orang yang sholih. As-salatu khairun minan naum. Kalau yang sholihun itu levelnya belum azan udah di sini. Kalau sholihun itu azan di jalan. Kalau fasikun itu sudah komat masih tidur. Itu fasikun. Fasik dengar azan malah bangun. Kita jangan sampai di level itu. Yang minimal kita sholihun lah, azan lah. Bu yang punya suami itu harus didorong ke masjid. Kalau nggak ke masjid, ibu yang rugi nanti. Saya sampaikan satu asal saja ya.
jadi ada dua kabilah, Haris dan Haris, berebut merasa dirinya paling bagus sampai kepada hatta zulumul maqabir. Sampai mereka itu mendatangi kubur, namanya zulum ziarah. Itu nggak mungkin lama kan? Tuh bapak saya tuh makamnya bagus, ya dibangun seperti piramid, itu sampai seperti itu. Orang berbangga-banggaan dengan urusan dunia. Hatta zulumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Itu dalam arti yang pertama. Dan kedua, kita ini tidak akan berhenti berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta, anak, dan kembali dunia hatta zulumul maqabir, sampai kita mati. Kalau sudah mati baru selesai lombanya. Anak nangis, istri nangis, suami nangis, harta ikut, mobil juga ikut, tapi sampai pekarangan makan doang. Udah itu balik lagi. Yang itu apa? Iman dan amal soleh. Makanya kalau punya mobil, bantu agama ayo, gitu. Atau buat kegiatan-kegiatan saja. Karena itu akan menjadi beban kita nanti di akhirat. Apa saja memberikan manfaat kepada umat. Saya lagi berjuang supaya mau masjid ini punya mobil. Alhamdulillah kan minimal. Jadi kalau sama ceramah ya biasanya kita alhamdulillah aja ini. Biar amal kan amal. Jadi anti macet. Hatta zulumul maqabir. Kenapa ambulan? Pentingnya kalau ambulan bisa untuk menolong semua warga dan sutra. Kalau ada yang sakit pakai mobil DKI. Itu sedang saya programkan, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Supaya punya negara. Kalau enggak ya sudah. Penting kita punya program yang bagus. Jadi itu ya, kita harus berhenti berlomba, berhenti bersaing, berhenti apapun lah namanya, sampai kita meninggal. Kalau sudah meninggal selesai persaingannya. Tapi kalau persaingannya untuk memotivasi diri, kan ada kaidah juga. Al-mu'minun qawiyyun ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat ekonominya lebih dicintai oleh Allah. Jadi Allah lebih suka orang mukmin yang kaya, tapi dia tidak bakhil. Tangannya pemurah, tangannya penyambung. Ada orang miskin dibantu, ada orang sulit dibantu, ada anak yatim di sekolah dibantu. Itu Allah lebih suka daripada orang mukmin yang lemah ekonominya, lemah intelektualnya, lemah imannya. Orang lemah ekonomi, lemah pendidikan tidak apa-apa asal kuat iman. Yang paling bahaya kalau sudah lemah iman. Makanya iman kita harus betul sehingga kita menyampaikan ke anak kita juga betul. Sampai sini paham ya? Al-hakumul takasur. Telah melarikan kalian takasur, yaitu bermudah-mudahan. Ini orang yang bermudah-mudahan pasti ada indikasi itu tuh lalai. Ada orang saking sayang sama kendaraannya, azan saja masih ngurusin kendaraan gelap. Padahal azan bisa berkumandang. Itu yang contohnya kehidupan memang cinta dunia. ya. Padahal nggak akan menolong kita ya. Karena jangan lakukan itu. Kalau ini berarti larangan. Roda. Tinggalkan. Dalam tafsir. Karena saufa ta'lamun. Jangan lakukan itu. Saufa. Kelak nanti ta'lamun akan mengerti. Ini peringatan dari Allah. Jangan lakukan kata asal. Karena nanti kamu akan tahu. Summa. Ini berarti dikuatkan lagi. Summa. Kemudian kala pasti. Jadi kalau yang pertama jangan artinya. Kalau yang kedua artinya pasti. Jangan kamu lakukan kata rasul, pasti nanti saufa kamu telah kamu akan tahu. Ini bahasa Al-Quran sulit ya? Sulit kan? Artinya kamu di awal mengatakan, hai umat Islam, kamu jangan bermegah-megahan. Jangan lakukan bermegah-megahan itu karena bermegah-megahan itu pasti kamu
Kemudian kala hakon, pasti. Kala itu artinya hakon, pasti. Jadi kala itu ada berapa arti itu? Kala yang pertama artinya jangan, kala yang kedua pasti, kala yang ketiga juga pasti. Di sini ditafsirnya hakon, pasti lau ta'lamun, kamu akan mengetahui. Jadi kamu nanti tahu kalau sudah masuk ke dalam kubur. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin. Nanti kamu akan mengetahui dengan ilmal yakin. Saya akan jelaskan begini. Bedanya ilmal yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Saya mau tanya, ibu pernah ke New York? Pernah enggak? Halo? Ibu pernah ke New York enggak? New York itu di Amerika. Sekarang berarti lagi Tokyo lah ya. Tokyo itu di mana? Di Jepang. Nah, ibu pernah ke Tokyo? Belum pernah. Tapi ibu yakin adanya Tokyo? Ada. Kenapa yakin? Yakin karena kabar. Karena ilmu ya. Pernah belajar di sekolah. Ibu kota Indonesia Jakarta. Ibu kota Belanda Amsterdam. Ibu kota Jepang Tokyo. Dulu Hiroshima. Iya. Nah ini artinya kita tahu ada Tokyo karena dengan ilmu, makanya disebut lau ta'lamuna ilman. Dengan ilmu kita ngaji kita yakin bahwa nanti setelah kita selesai kontrak di dunia ini kita akan mati. Mau nggak mau mati. Nah setelah mati nanti ada perjalanan lagi. Kita hidup matinya sebentar. Begitu kita masuk alam barzah, kubur kita sudah hidup lagi. Dibangkitkan lagi kalau Di alam barzah kita lama. ya. Di alam barzah itu tergantung. Kalau yang awalnya baik, itu seperti pengantin baru. Jadi nungguin kiamat dan masa. Tidur. Ya, kalau pengantin baru kan semuanya sebaiknya asik. Kalau amin kiamat bangun kan. Tapi kalau yang mendapat sisa kubur yang namanya disiksa. Hanya di bawah yang penjara itu sehari itu apa banget makan nggak enak, marah-marah segala macam itu lama. Tapi kalau kita dalam keadaan enjoy, kita sedang perjalanan apa, touring misalnya atau apa yang menyenangkan kita, itu sehari kan cepat ya. Udah sore sama orang yang dalam barzah itu seperti itu. Kalau dia dalam keadaan mendapat nikmat kubur dia sebentar. Walaupun orang sudah ribuan tahun, ratusan ribu tahun tapi dia sebentar. Seperti orang baru tidur dari pengantin baru. Itu namanya ilmal. Kita yakin tapi dengan ilmu. Karena kita belum pernah masuk kubur. Nah, apa bedanya ilmal yakin dengan ainul yakin? Kalau ainul yakin itu kita pernah ke Tokyo. Itu berarti ainul yakin pernah melihat kota namanya Tokyo. Itu berarti kita ainul yakin melihat dengan mata. Kenapa Al-Quran ini tidak menyebutkan karena lau ta'lamuna ainal yakin, tapi ilman? Karena tidak mungkin akhirat itu dilihat dengan ini mata, tapi dengan ilmu. Nah kalau Tokyo tadi itu bisa dilihat dengan mata kalau kita ada tulisan. Jadi kalau ibu belum pernah ke Tokyo, baru mendengar tapi ibu yakin itu namanya ilman yakin. Tapi kalau ibu pernah ke Tokyo, walaupun sekali, itu ibu namanya ainal yakin. Tapi kalau ibu sudah pernah berdomisili di sana, sampai masyarakat Tokyo ibu tahu, budaya-budaya Tokyo tahu, itu namanya hakul yakin. Jadi tingkatan-tingkatan itu harus paham itu. Jadi ketika ada orang mengatakan apa yang ainal yakin, apa iman yakin, apa hakul yakin. Hakul yakin itu karena sudah di sana, sudah berdomisili keluarga di Tokyo, sampai dia bisa bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang saya ganteng atau saya cantik, sampai dia bisa, karena dia sudah berdomisili di sana. Watashi wa handsome, saya ganteng. Itu bahasa Jepang saya ganteng itu.
Watasiwa kira saya itu cantik. Kenapa? Saya bukan berdomisili di sana, tapi saya belajar bahasa Jepang. Berarti saya termasuk apa? Ilmu yakin, ainul yakin, atau aku yakin? Ilmu yakin, karena saya bisa bahasa Jepang dengan ilmu. Saya punya teman bisa bahasa Jepang, karena di sekolah saya ada bahasa Jepang. Jadi saya belajar. Saya kalau bahasa Jepangnya saya ngerti apa? Watasiwa hasan saya ngerti. Padahal saya bisa itu aja. Kalau presentasi saya bahasa itu aja. Artinya apa? Tingkat kita, pemahaman kita tentang sesuatu itu ada tiga tadi, dengan ilmu, dengan kita melihat, atau dengan kita merasakan di situ. Kalau kayak Pak almarhum Jamal, saudara kita, Pak Ibu Junaidi, sekarang beliau tidak ilmu yakin, tapi ainul yakin. Sudah melihat alam barzah. Paham ya? Kalau sudah meninggal itu masalah barzah, dia sudah ainul yakin, sudah melihat. Waduh, apalagi sekarang tidak lama di sana sudah hakul yakin. Wah, sudah di sana sudah nggak bisa balik lagi. Makanya orang kafir ketika sudah meninggal pengen balik lagi. Ayat terakhir surat An-Naba bagaimana? Bunyinya. Yang terakhir. Terakhir ada apa surat An-Naba? Terakhir. Walaupun turaba, walaupun kita tadinya tanah pengen kembali lagi, ya itu luar biasa. Karena sudah melihat bagaimana kondisi alam barzah. Sampai di sini paham? Paham ya? Ini ibu udah paham tentang ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Ainul yakin la tarawunnal jahim. Pasti kalian akan la tarawun, akan melihat. Tapi ada nunnya ya, la tarawun, kamu pasti akan melihat al-jahim, an-naru, yaitu neraka. Jadi ada neraka namanya neraka jahim. Ini ada kalimat ada nunnya itu pasti berarti. Semua kita pasti akan melihat neraka itu. Walaupun kita akan di surga pasti akan melihat itu. Kenapa Bu? Karena kita akan melewatinya. Di surga di sana, jembatan di atasnya, neraka di bawahnya. Jadi kita harus lewati itu. Makanya kalimatnya la tarawunna jahim. Semua kita akan melihat neraka. Dan pintu neraka dengan pintu surga itu berbeda. Kalau pintu surga itu luas, kalau pintu neraka itu sempit. Jadi udah mau masuk, mau dibakar, sempit pula untuk masuknya. Siksanya sudah dari pintu itu sudah disiksa. Tagilu ainal yakin. Jadi untuk menaukidkan, untuk menguatkan kalimat ilmu yakin, maka di sini dilakukan dengan summa la tarawunna ainal yakin. Paham ya? Ini dari penjelasan saya boleh paham ya? Pertama kalimatnya ilmu yakin. Kedua kalimatnya ainal yakin. Ainal. Nah, summa la tarawunna ainal yakin. Ini melihat dengan ain, dengan mata. Jadi nanti kita benar-benar akan melihat. Kalau sekarang belum nih, berarti pasti dengan ilmu dan iman kita. Tapi kalau sudah meninggal kita, itu nanti bumi itu akan begini, Bu. Begitu kita masuk ke kubur itu bumi begini, jepit kita. Tapi kalau orang beriman itu buminya kangen sama kita. Rasanya dipeluk katanya. Iya, kayak dipeluk, anget. Tapi kalau yang kafir itu dijepit sampai tulangnya begini. Ibu bayangin ya, kalau kita keserewan aja sakitnya subhanallah. Ini tulang sampai begini. Jadi tulang rusuk itu begini. Makanya kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Bagaimana caranya? Kalau suami kita rajin di masjid, ibu nanti dapat persenan itu. Karena orang yang ke masjid itu akan dapat bonus yarfa'illahu min adabil qabri. Dia tidak disiksa di kuburnya.
Kalau suaminya nggak disisa, istrinya nanti akan ke bawah. Gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau suaminya nggak ingat sama istrinya. Istri saya ngapain? Lagi dijepit, bisa tolong jadi dijepit. Ya. Jadi bisa memberikan syafaat kepada istri kalau suami yang soleh. Jadi kalau suami yang baik, istrinya ke bawah. Tapi kalau suaminya jahat, istrinya nggak ke bawah. Enak jadi istri ya. Kalau istrinya baik, suami nggak ke bawah. Tapi kalau suami baik, istrinya ke bawah. Contoh di dunia ini kalau ada bu RT, RT-nya itu laki-laki, tapi ibunya di bawah nggak? Iya, RT itu laki-laki. Ibu naik pangkat. Naik pangkat. Jadi kalau suami baik, istri ke bawah baik. Tapi kalau istri baik, suami tidak baik, suami bertanggung jawab pada dirinya. Makanya kalau ibu mestinya bersyukur jadi perempuan yang ada yang bertanggung jawab. Kalau saya laki-laki bertanggung jawab pada diri saya, pada keluarga, pada anak, makanya berat. Suami nggak bisa masuk surga ketika anak-anaknya tidak mengenal Allah, walaupun dia ahli ibadah. Istrinya ahli maksiat. Summa la tarawunnaha ta'kidun, itu mentauhidkan, menguatkan pernyataan Allah yang pertama ilmu yakin dengan kalimat ainan yakin. Summa la tus'alunna, summa kemudian, jadi kalau kalimat summa itu kemudian, la tus'alunna, kamu bakal apa tuh ditanya, ya ditanya ya, disu'al. Makanya kalau pertanyaan disebut soal, itu dari bahasa Arab. Jadi kalimat kita ini sering menyerap, mengadopsi kalau bahasa kerennya, bahasa-bahasa asing. Apa yang menyerap kalimat bahasa asing? Banyak ya. Sholat, tafsiran bahasa Arab. Termasuk kalimat ini, soal itu bahasa Arab. Lalu alumna, kemudian kalian akan ditanya yauma'idin, di hari di mana kamu diperlihatkan. Anin na'im, anin na'im itu nikmat, kenikmatan yang banyak yang sudah kita dapatkan di dunia, di dalam kehidupan dunia. Apa kenikmatan dunia yang sering kita lupa? Visi hati. Ketika kita sehat kita lupa, dan begitu sakit kita ingat. Orang tidak akan mengingat betapa nikmat Allah besar ketika kondisinya sehat. Kayak kita begini sehat, kayak nikmat Allah itu kecil. Tidak pernah kita, tapi begitu sakit dikit, semua baca Quran gitu kan. Begitu sembuh malah baca Quran, baca WA aja terus. Begitu kakinya nggak bisa jalan, ya Allah, saya mau ke masjid, Allah sembuh ya Allah. Begitu disembuhkan sama Allah, larinya nggak ke masjid, ke mall, sama ke bar, kafe, tempat persiapan. Itu begitu ya. Kalau belum sakit begitu, cuci darah mahal apa enggak? Mahal. Tapi sekarang kita diberi sehat sepertinya biasa aja di dalam. Padahal masya Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, walaupun kita mungkin hidup apa adanya. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Dan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang itu bukan harta benda, harta kedudukan, tapi ketakwaan kita. Yang ideal adalah harta yang banyak, ilmunya tinggi, takwanya kuat. Nah itu udah manusia ideal. Kita ciptakan keluarga kita masing-masing begitu. Kalau masing-masing keluarga begini, mempunyai perspektif yang sama, ada hidup yang sama, masalahnya nggak akan pecah-pecahan. Nah ini PR besar saya itu begitu. Jadi bagaimana membuat pemikiran orang itu, oh Ustaz ini sayang benar dengan mereka, sayang dengan keluarganya. Mungkin bapak, ibu belum tentu mendoakan istri masing-masing, tapi saya tidak mau mendoakan keluarga kita. Dan ini apa ya? Bagaimana orang Islam jauh dari corona, jauh dari bahkan setiap sholat Allah SWT, itu
siapa yang didoakan? Kita semua. Bukan Allahumma fa'al bukan. Atau saya sendiri saja enggak. Allahumma fa'alna bukan fa'alni. Ya kan? Kalau saya egois berarti Allahumma fa'alni. Ya Allah, jauhkan saya anil bala wal corona, yang lain biarin aja kan gitu. Tapi tidak, Allahumma fa'alna al-ghalaba. Anak semuanya. Saya minta ya Allah jauhkan kami semua warga Grensuk. Kata malaikat, apa sih saya Grensuk? Grensuk jauh dari corona, wal mihan, rasul al-fitnah, dan jeleknya fitnah. Tapi kan kita kapasitasnya wajib berdoa. Kok nama wabahnya bagus, Ustaz? Apa itu? Corona. Oh, bagus ya? Iya, kayak mobil. Ini nama corona ya? Itu mah urusan ahli virus kan? Virusnya juga ahlinya. Ini nggak lihat juga banyak yang meninggal. Ini apa di kehidupan yakin atau ainul yakin? Kalau saya belum melihatnya dengan ainul yakin, tapi sudah terbukti kan banyak yang meninggal. Secara keilmuan memang dicek secara di beberapa perguruan tinggi yang favorit kan, itu sudah membuat vaksin ya, itu berarti ada ya. Cuma memang ini nggak terlihat, tidak seperti malaria kan ada namanya Aedes aegypti kan. Tapi kalau ini kan virusnya memang susah ya. Sampai ada yang menginginkan, oh itu mungkin malaikat Ustaz, namanya corona. Berarti malaikat ada lagi namanya dong. Jadi dia kan ini sepertinya kan, oh ini nih Donald Trump menang. Padahal kalau secara keamanan mungkin Amerika hebat dong. Presiden kena, apalagi kayak kita orang biasa. Berarti sangat besar potensi kita. Tapi kita yakin dengan berzikir, selalu bersih, selalu bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan tidak kena. Oh iya, ini ada soal khusus corona. Salawat. Mau salawatan corona? Ada salawatnya? Sini ada Ustaz. Ada ya? Di mana? Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati shalawatina salimna min corona. Bi barakati shalawatina salimna min corona. Ya, jadi boleh ikut salawat. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati shalawatina salimna min corona. Bi barakati shalawatina salimna min corona. Jadi Artinya apa itu Ustaz? artinya dengan keberkahan salawat kita kepada Nabi, maka selamatkanlah kami dari corona. Amin. Mudah-mudahan selamat. Ya, jadi banyak yang salawat. Orang kesurupan yang dibaca salawat bisa hilang. Oh, bukan yang Apalagi virus itu kalau dibacain salawat terus mudah-mudahan nggak datang. Sampai jam berapa ya? 25 ya? Mana? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa nanti kita akan melihat neraka. Kemudian kita akan disoal, kita akan dimintai pertanggungjawaban semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, wal faroghi, nikmat sempat. Ya, jadi kalau kita lagi sempat, ya gunakan. Makanya kata hadis lain mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Upayakan pergunakan nikmat sebelum datangnya
Ya. Sababaka qabla. Gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Sababaka qabla apa bu? Gunakan masa muda sebelum tua. Kemudian salah satu dalil wasiat kata qabla sakomika. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Wahaya kata qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum mati. Wal faragha, dan masa sempatmu qabla suglika, sebelum masa sempit. Ini kan orang sering berargumentasi ya, Bu, ngaji bukti, ngaji sibuk, ayo. Kalau diajak coba, jadi sendiri aja dan jauh juga. Ya, jadi itu memang harus motivasi diri. Kalau bicara sibuk, kita semua sibuk. Kalau bicara tidak sempat, semua tidak sempat. Tapi bagaimana manage waktu kita? Alasannya repot, punya anak kecil gitu Iya. kan, sudah diajak. Tapi Benar anaknya diajak nggak apa-apa ya? sebenarnya ini Ustaz, Terus anaknya diajak nggak apa-apa ya. malah bisa karena biasa. Ya, Kebiasaan dari pedang. ya. Seperti Intinya di sini kita jangan sampai nanti ketika disoal sama Allah kita nggak bisa menjawab. Ya. Karena yang menjawab itu bukan mulut kita. Ya. Kalau Tanya boleh mulut, Ustaz. Ya. eh? Tanya boleh. hanya boleh kok. Boleh. Apa iya kalau kita ikut majelis taklim 100 dapat 100 rakaat pahalanya daripada sholat sunnah. Jadi, Artinya besar pahalanya. ya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan begini. Dulu suka seakan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaati tatawu'an. Bukan 100, malah 1000 rakaat. Jadi barang siapa dulu suka dudukmu seakan 1 jam, ya, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu begini, khairun, lebih baik min alfi rakaati, daripada 1000 rakaat atau bukan sholat sunnah. Amin. Jadi kalau kita mau mengejar pahala itu harus tahu pahala apa yang ringan tapi pahalanya besar, gitu kan? Jadi harus bedanya orang berilmu itu begitu. Makanya penyemangat saya gitu Ustaz. Nah. Saya kan udah 71. Tapi semangat untuk ikut majelis taklim karena dari muda. Dia banyak bonus. Mudah-mudahan sampai akhir hidup Amin. saya Amin. melangkah majelis taklim. Ini motivasi buat kita. Ibu ini 71. Ibu masih muda, masih 30. Ini masih ada 20 dari kan? Jadi perjalanan Anak Ustaz 20. sepakat anak saya semua. Malu sama yang 71 masih semangat. Amin. Perjalanan jauh kaki sakit, tapi saya pikirnya gini Ustaz, nanti di alam barzah lebih lama lagi kita berjalan menyusuri, nemuin Rasul kan, nemuin Nabi. Kita berjalan dengan keringat, dengan panas matahari. Sekarang masih enak, baru blok 6 saya. D6. Betul. Ini tadi sudah apa? Ilmu yang sudah dapat. Hebat. Cuman itu Ustaz, ya sekemampuan udah tua. Jadi kalau tahajud kuatnya udah bangun 3:30 cuman. Dulu jam 12, sekarang 3:30 langsung salat subuh. Bagus. Kalau nggak ketiduran Ustaz. Jadi kadang-kadang juga udah bangun lemas, tidur lagi, tahunya udah jam 5:30. Karena badan udah nggak kuat ya. Jadi masalah kebaikan itu semampu kita. Allah tidak pernah memaksa. Memberatkan. Bahkan Allah itu lebih cinta orang yang ibadahnya itu sedih, tapi rutin. Ya. Ahabul a'mali indallah adwamuha wa iqamah. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang sedikit tapi kontinu, adwal. Ibu sholat tahajud 2 rakaat tapi tiap malam bangun. Itu lebih dicintai Allah daripada 1 bulan sekali doang 12 rakaat. Malam Senin, malam Jumat misalnya. Malam Jumat lah sekali Jumat sama istri. Sunnah 12 rakaat. Seminggu nggak sholat lagi, itu Allah nggak suka. Jadi suka itu kalau amalnya sedikit tapi rutin. Ibu baca Quran nih. Yasin wal Qur'an sampai 1 rukuk subhanallah, tapi nanti nyambung lagi atau 5 waktu itu baca terus. Itu lebih dicintai Tapi Allah. karena ini mungkin Ustaz, karena dulu waktu kecil sembahyangnya karena takut sama orang tua. Saya kan nggak sekolah agama, tapi bapak saya
santri pesantren di Padang. Saya orang Padang. Jadi ngajar anak itu sama pukulan. Kalau nggak sholat nggak ngaji pagi itu pukul sebenarnya. Almarhum bapak itu. Almarhum bapak. Tapi karena udah saking tamu almarhum kok kebiasaan, jadi kayaknya sekarang udah tua nggak ngaji itu rasa ada utang. Dulu karena takut, bukan karena takut sama Tuhan, karena saya nggak tahu terlalu banyak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Mengerti. Ya. Jadi di ayat terakhir dari At-Takasur ini harus kita perhatikan. Summa tus'aluna yauma ini yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, kita tidak boleh berlebihan. Insya Allah kita mulai hari ini hidup sesuai dengan kebutuhan saja. Punya mobil 5 bagus nggak? Bagus kalau sesuai kebutuhan. Keluarganya 5, aktivitasnya tinggi, mobile kita tinggi. Tidak termasuk bermegah-megahan. Kalau itu kebutuhan gitu. Kalau keluarganya cuma 1 sendirinya, saya mobilnya 10 yang berlebihan. Ya, masa mau dinaikin semua sebetulnya? Ini artinya konteksnya berlebihan itu kalau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kemudian jangan sampai ketika kita melihat neraka, kemudian kita mendapatkan pasal besar. Nanti di kitab ini akan dijelaskan nanti insya Allah minggu depan bagaimana orang itu nanti akan melewati surat itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada di sini. Kemarin sudah dikaji di pengajian Allah. Jadi kenikmatan yang Allah berikan tidak cuma-cuma, akan latus alur, akan disuap, akan ditanya. Yang ditanya pertama tentang kesehatan kita. Kamu sehat? Ya, sudah berapa tahun sehat? Itu ditanya. Gunakan untuk apa? Ditanya itu. Kemudian faradu itu sempat. Ini juga sering ditanya. Kenapa? Karena sering dilarikan oleh kita. Ketika kita sempat, kita tidak mau menuntut ilmu. Tapi ketika kita sudah sempit, kita berupaya untuk pengen menuntut ilmu. Dia tidak salah. Tapi yang bagus adalah ketika kita sempat, kita gunakan kesempatan itu untuk walaupun ini. Kemudian keamanan. Tidak semua negara itu bisa begini. Coba ibu lihat Palestina, nggak bisa ngaji begini, nggak bisa. Dentingan peluru setiap saat. Kita bersyukur hidup di Indonesia aman dan sejahtera. Tinggal kita mau ngaji atau tidak. Itu ditanya juga nanti. Kenapa kamu ngaji? Ada banyak peluru, mungkin aman kan? Kalau Palestina mungkin aman, kita kan enggak. Jadi keamanan kita ditanya juga. Wal ta'am, dan yang kita makan. Yang kita makan wal mashrub wal mat'am, dan yang kita makan wal mashrub, dan yang kita minum juga ditanya. Jadi apapun yang kita terima dari Allah itu ditanya semua. Dan sulitnya karena yang menjawab adalah bukan mulut. Kalau mulut nanti pengacara laku di akhirat. Karena pengacara yang pakai mulut. Karena di sana sudah berlaku al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, nanti pada suatu hari nakhtimu ala mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya akan berbicara. Karena sekarang dosa terbanyak dari jari-jari. Dari jari tangan kita bikin tulisan hoak, bikin tulisan fitnah, bikin tulisan masalah itu dari tangan. Maka ayat ini sudah terbukti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya yang bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang menjadi saksi. Jadi nanti kaki itu bicara. Malaikat jangan kecil-kecil nanyanya, kenapa? Saya pernah ngaji. Kakinya nanti ngomong, iya saya pernah nganterin ibu ngaji. Kapan? Tanggal 10 Oktober. Tahun berapa? Seingat saya 2020. Selamat ibu, karena kakinya membela ibu. Ya. Dan itu harus yakin, karena itu ayat itu. Jadi nanti seluruh anggota tubuh kita, mulut nggak bisa bicara, tangan nggak bicara, tubuh. Jadi
Kan susah, nggak bisa berbohong, tangan bicara, kaki dari saksi. Itu ibu sekalian tentang surah kata Rasul. Saya kira kalau saya menjelaskan secara riwayat kita cukup satu kali pertemuan. Tapi karena kita pengajian mingguan, ya mudah-mudahan yang terpenting satu asbabun-nuzul tadi ya. Kemudian makna ayat yang sudah pahami tentang ilmu yang kita sudah paham. Kemudian kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan ketika nanti kita disual oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua amal yang kita dimudahkan. Salah satu cara memudahkannya dari perbanyak ibadah-ibadah yang memang mendatangkan ridho Allah. Kalau ibu masih sebenarnya kuncinya di suami kan. Kalau suami getol ke masjid, insya Allah ya, karena ibu digerbong ke suami. Jadi kalau ada suami yang sampai saat ini belum ke masjid, belum tertentu kajinya, doakan. Ya mudah-mudahan bisa ke masjid. Kemudian nanti ketika di sana kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah kita depan kita akan lanjutkan kajian tentang akidah, yaitu tentang cabang-cabang keimanan. Cuma minta satu ya Ustaz, dikasih ruang tanya jawab dikit. Iya. Masih ada waktu. Kalau sekarang enggak Nah, maksudnya minggu depan Bu Haji boleh. dikasih dikasih ruang jawab. tanya jawab agak sebentar ya. Iya. Kayak sekarang. Iya. Saya Ustaz, saya ini orangnya pengen tahu mendetil sebab saya sebentar lagi mau berangkat. Sebenarnya udah rindu sama Allah, tapi proses menuju alam kubur itu sangatlah takutnya saya. Takutnya prosesnya itu sebelum kita bertemu Tuhan kan masuk ke lubang yang rasanya ngebayangin rasanya. Iya. Sakaratul maut itu bukan sesuatu yang tidak sakit, karena dia lebih sakit daripada lebih sakit salah sumi'atul bidorfin sayfin. Jadi Dari lebih segala sakit. macam makhluk katanya. Ya, sakit Itu sekali. aja. Tapi ada juga orang-orang yang soleh tidak merasakan sakit yang terlalu. Kenapa? Karena rasa sakit itu sudah dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya. Jadi suami saya meninggal 2007. Jadi waktu meninggalnya itu Ustaz dia sakit ini gula, mau dicuci darah tapi nggak sempat cuci darah, dia kena penyakit diabetes. Tapi begitu dia minta pulang kampung, kami pulang ke Padang Panjang waktu itu, dia minta kue. Biasanya saya kalau dia minta kue talam nggak boleh karena pakai gula kan. Sekali itu saya kasih, udah itu begitu ini cipta apa dia bilang kalau kue ini enak sama saya sehat selamanya. Dia guru ngaji juga kayak Ustaz. Kalau saya nggak enak makan ini tandanya saya udah gak ada harapan, dia bilang. Begitu dimasukin kue talam tadi, diudahin yang nggak enak tuh. Udah itu terkulai aja dari pangkuan saya meninggalnya Ustaz. Jadi ya dibimbing dengan kalimat Allah, mudah-mudahan dia bisa. Amin. Jadi gemeter memang Ustaz. Bagaimana ngelihat proses dia meninggal kok cepat. Dia bilang sama saya besok mau meninggal. Syaratnya 2, kalau mau matinya nggak sakit, dia bilang. Jangan suka dendam sama orang, maafkan kesalahan. Dia bilang gitu. Sholat itu kan amal kita, tapi yang siksa kubur ini yang banyak dosa sama orang ini. Siksa kubur itu pertama kita punya salah sama orang, tidak memaafkan dosa orang. Jadi kita saling mencari katanya di sana. Makanya dia meninggalnya di pangkuan saya sebentar. Nggak ada melihat ke atas Ustaz. Jadi alhamdulillahnya dibimbingnya. Itu kata saya, itu suatu yang pemandangan belum pernah saya ngelepasin. Ibu bapak saya pun meninggalnya di Lampung, nggak pernah saya ngadepi, tapi suami alhamdulillahnya kuat saya Ustaz. Ini inspiratif sekali ya, Untuk pelajaran. Ya, saya sangat berterima kasih karena kita juga sedang mengalami sana. Artinya kenapa ada ayat Allah mengatakan wal afina 'anil nas, dan maafkan kesalahan manusia. Karena memang di kubur itu yang memberatkan itu biasanya kencing kita. Kencing itu karena tidak bersih itu kan menjadi siksa lagi di kubur. Iya, cuman 2 itu ya Ustaz. Kemudian perilaku kita dengan manusia. Memaafkan, saling memaafkan. Kalau kita bisa saling memaafkan ya kenapa tidak kan? Iya. Karena menurut saya orang pemaaf itu memang diperintahkan karena namanya ihsan. Ihsan itu berarti ada perintah lagi, silman tobat. Sambungkan orang yang memusuhi kita.
tegur ya saya. Kita maafkan. Ya, suami saya itu lagi mudanya terus terang memang kurang taat, tapi setelah kami berguru 17 tahun dengan orang Medan, dia Nasution, tapi betul-betul muamalah untuk tahu kita yang ada. Jadi itu Ustaz dipakainya sampai dia pun ngajar orang. Ya. Ibu ya, sudah sekarang. Terima kasih Bu informasinya. Ini inspiratif buat saya juga. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermaaf semuanya. Kemudian juga kedua poin berbuat baik pada semuanya, memaafkan kesalahan orang lain, kemudian bersama lagi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Allahumma majlis Allahumma mudah-mudahan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sama. Oh, iya.